Ya, kita sudah diberi nafas untuk hidup hari ini, maka kita perlu bersukacita. Demikian pula di dalam hidup kita tidak lepas dari berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu punya hati yang sukacita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya akan kembali kepada firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 40. Sesuatu yang dikatakan seri itu biasanya menarik sekali. Sebab kalau seri yang pertama itu sudah kita dengar selesai, lalu mesti kita ingin mengerti untuk seri yang kedua. Demikian pula kalau seri yang kedua itu sudah selesai, kita ingin mengerti seri yang ketiga. Oleh sebab itu khotbah saya ini merupakan suatu khotbah seri di dalam pasal 40 dari Yesaya. 4 minggu kemarin kita sudah pelajari bersama-sama kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Lalu saat ini, hari ini, pagi hari ini kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan untuk ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Boleh dikatakan seri yang kedua. Seri yang kedua. Yesaya 40 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca secara bersama-sama di dalam ayat-ayat ini. Saya akan hitung mulai 1 sampai 3. Yesaya 40 ayat 9 sampai 11. 1, 3. Hei Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hei Yerusalem, pembawa kabar baik, nyarikanlah suaramu kuat-kuat, nyarikanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, Tuhan itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi kuat demi payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperlukannya berjalan di hadapannya. Seperti seorang penggala, Dia menggembalakan anak-anaknya dan menghidupkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di bangkunya, hidup domba dituntutnya dengan hati. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan ini, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 ini memberikan pengertian kepada kita. Yang pertama, pemulihan bangsa Yehuda. Itu ayat yang ke-9C. Lalu yang kedua, munculnya penginjilan Kristen. Itu ayat 9A dan B. Dua hal ini yang akan kita pelajari melalui firman Tuhan yang sudah kita baca
bersama-sama. Saudara yang kekasih, 4 minggu yang sudah lalu kita sudah pelajari suatu berita yang menyenangkan bagi bangsa Yehuda, bahwa penghukuman mereka sudah selesai dan mereka akan dibebaskan, bisa pulang ke Yerusalem. Lalu untuk bangsa Yehuda yang mereka pulang ke Yerusalem, yang mereka pulang dari pembuangan, kalau kita melihat dari segi duniawi, boleh dikatakan mereka tidak miskin. Sebab apa dikatakan? Babel memberikan bekal kepada mereka. Tidak hanya uang, dikatakan bahkan emas, bahkan ternak. Sehingga saya bisa berkata mereka tidak miskin di dalam dunia. Tetapi mereka miskin di dalam rohani. Mereka miskin di dalam rohani. Mengapa? Sebab mereka dibuang ke daerah Babel, karena mereka perbuatan jahat yang sungguh-sungguh besar. Mereka melupakan Tuhan, mereka membelakangi Tuhan, sehingga berada di tanah pembuangan. Kalau pada saat mereka akan dibuang, mereka sudah jahat kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa pada saat mereka ada di tanah pembuangan di Babel, sulit bagi mereka untuk dikatakan bahwa Allah berpaut di dalam hidupnya. Saya pakai istilah kata berpaut ini dari Pak Bini waktu berdoa bersama-sama di tempat. Jadi hati mereka, hidup mereka sudah tidak berpaut kepada Tuhan. Di tempat pembuangan itu, di Babel itu, mereka akan merasakan derita. Mereka merasa ditekan, mereka merasa tidak dihormati, mereka merasa diasingkan, mereka merasa memang seperti orang asing di tempat tersebut. Sehingga semua itu yang membuat hidupnya menderita, yang membuat hatinya menderita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apabila mereka bebas dari Babel, itu memang ada penghiburan bagi mereka. Tetapi kesan hidup mereka pada saat mereka ada di pembuangan, penderitaan yang ada, itu akan merupakan satu kesan yang sulit untuk dilupakan. Sehingga mereka memang bebas dari Babel. Memang mereka keluar dari Babel. Tetapi di dalam hidup mereka, di dalam hati mereka, masih ada bekas penderitaan. Itulah sebabnya bekas kesan penderitaan tersebut itu harus dipulihkan. Apa gampang untuk memulihkan bekas penderitaan yang ada di dalam hidup, yang ada di dalam hati? Sulit. Saya pernah dengar nyanyian Jawa
seorang wanita yang dia jatuh cinta sungguh-sungguh sekali, lalu ditinggalkan oleh yang dicintai, dan hatinya menjadi sakit. Hatinya menjadi sakit sekali. Dikatakan di situ dalam syairnya, sakit hati seperti itu sulit untuk sembuh. Mencari obat kemana-mana tidak akan dapat menyembuhkan, kecuali yang menyembuhkan adalah dirinya sendiri. Yang menyembuhkan adalah hatinya sendiri, yaitu hati yang punya Tuhan, hati yang diperbarui oleh Tuhan, sehingga dapat merampungkan, dapat menyembuhkan, dapat memulihkan hati yang sakit tersebut. Demikian pula saudara-saudara, bangsa Yehuda yang di dalam hatinya sudah ada kesan sakit, menderita, itu sulit untuk menjadi sembuh. Apalagi mereka pulang dengan harta yang dibekali, maka harta itu akan lebih membuat luka di dalam hidupnya, itu makin berdampak. Oleh sebab itu Yesaya di dalam ayat yang ke-9 itu menyapa Sion dan Yerusalem. Sion pembawa kabar baik. Memang ini kabar baik akhirnya nanti kepada Injil kelahiran Yesus Kristus yang harus dikabarkan kepada semua orang yang berdosa oleh murid-muridnya, demikian pula oleh kita yang ada di tempat ini. Naiklah ke atas gunung yang tinggi, hei Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Di dalam ayat 9a dan b ini kita lihat kata kerja dan objeknya itu sama, tetapi subjeknya tidak sama. Yang satu Sion, yang satu Yerusalem. Mengapa Yesaya menyapa Sion dan Yerusalem? Tidak hanya Yerusalem yang itu daerahnya lebih luas, tetapi Sion juga dia sapa. Saudara yang kekasih, Sion adalah sebagian besar dari Yerusalem. Sehingga kalau menyebut Sion, maka sama dengan menyebut Yerusalem. Apalagi Sion ada sebuah bukit di daerah barat laut. Di situ didirikan sebuah bait Allah. Sehingga melalui Sion atau Yerusalem ini ada sebuah bait suci atau bait Allah. Ini yang menunjukkan bahwa lingkungan di tempat itu atau sebagian besar masyarakat Yerusalem, hidup mereka hidup di dalam hatinya punya Allah. Sehingga dia datang ke bait Allah, dia datang ke bait suci untuk menyembah kepada Allah. Mereka datang ke bait suci, mereka datang ke bait Allah berdoa kepada Allah. Mereka memberikan korban kepada Allah di bait suci tersebut.
korban syukur, demikian pula korban pengampunan dosa. Sehingga masyarakat tersebut sebenarnya di dalam hidup mereka benar-benar dalam hidup dan dalam hatinya itu punya Allah Israel yang ada, yang hadir di bait Allah tersebut. Oleh sebab itu Yesaya tidak keliru kalau orang-orang Yerusalem dipakai sebagai sarana untuk membawa kabar baik kepada bangsa Yehuda yang keluar dari Mesir. Jadi itu memang merupakan salah satu cara agar bangsa Yehuda yang keluar dari Babel itu hati mereka, hidup mereka akan dapat dipulihkan bekas-bekas penderitaan yang ada dalam hidup dan di dalam hati. Melalui orang-orang Yerusalem yang mereka mengenal Allah ini, mereka memperkenalkan Allah kepada bangsa Yehuda, di mana orang-orang Yerusalem, maksud saya Yesaya menyuruh kepada mereka, katakanlah kepada kota-kota Yehuda. Jadi kota-kota di mana orang-orang Yehuda ada di tempat-tempat tersebut yang mereka sudah bebas keluar dari Babel. Lihat itu alam. Jadi pengertian dari kata-kata ini untuk mengingatkan kembali bangsa Yehuda yang dulu punya Allah Israel, tapi sudah dilupakan di dalam hidup mereka, apalagi pada saat mereka bersama-sama ada di Babel. Allah tersebut sudah tidak terpaut lagi di dalam hatinya. Allah Israel sudah tidak terpaut lagi di dalam hidupnya, apalagi di dalam hidup mereka, hidup di dalam derita. Sudah tidak ada Allah di dalam hatinya, hidupnya menderita. Oleh sebab itu, dengan pengenalan Allah ini, di mana lihat itu Allahmu, maka mereka akan dapat ingat kembali Allah yang dulu pernah mereka miliki sebelum mereka berbuat jahat dan sebelum mereka dibuang. Allah ini yang diperkenalkan oleh orang-orang Yerusalem yang mereka mengenal Tuhan, agar bangsa Yehuda yang mereka sudah bebas dari pembuangan, hidup mereka mengenal kepada Tuhan kembali dan hati dan hidupnya berpaut
kepada Tuhan kembali. Saya orang rohani tidak setuju kalau tubuh yang sehat maka rohani sehat. Mengapa? Ada orang-orang yang mereka jasmani dikatakan sehat, tubuhnya besar kuat, justru mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Saya lebih setuju rohani sehat, jasmani sehat. Sebab dengan rohani yang sehat, yang artinya di dalam hatinya itu selalu ingin melakukan kebenaran di dalam hidup. Sehingga kalau rohaninya sehat, orang yang tubuhnya besar dan kuat, rohaninya sehat, dia tidak akan menceburkan diri di dalam perbuatan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengan bangsa Yehuda yang sudah diperkenalkan oleh Allah ini, dan mereka mulai hidup mengerti dengan Allah, dan mereka mengenal kepada Allah, hatinya terpaut dengan Allah, maka akan ada pemulihan di dalam hidupnya. Ada pujian, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semacam kata keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Mengapa hati bisa bergembira? Sebab hatinya berpaut kepada Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya. Hati yang kacau bisa dibuat menjadi tidak kacau karena Tuhan. Hati yang kecut bisa dibuat tidak kecut. Kalau dipikir lama itu lucu, nggak mungkin toh hati kecut. Jadi bisa menjadi tidak kecut. Karena apa? Karena Tuhan. Hati yang susah akan bisa menjadi gembira karena Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya. Oleh sebab itu, apabila Tuhan terpaut di dalam kehidupan hati orang itu, maka hidupnya pasti akan merasakan perbuatan Tuhan di dalam hidup. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang Yerusalem ini tentang Allah mereka, lalu bangsa Yehuda akan ada pemulihan karena Tuhan. Maka di dalam ayat yang ke-10 itu bentuk kasih Tuhan. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Jadi orang-orang yang mereka bekerja untuk Tuhan itu akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan
mereka akan berkumpul ada di hadapan Tuhan yang bersama-sama dengan orang-orang yang sudah bekerja dengan Tuhan. Ini merupakan bentuk kasih dari Tuhan. Ada suatu sinergi bagi orang yang bekerja untuk Tuhan, demikian pula orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Mereka akan bersama-sama. Mereka akan bersama-sama. Lebih indah lagi bentuk kasih Tuhan ini dikatakan di dalam ayat yang ke-11. Seperti seorang gembala, ia, jadi itu Tuhan. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan mengumpulkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di panggungnya, induk domba dituntunnya dengan hadu-hadu. Jadi bentuk kasih tersebut itu digambarkan Tuhan itu sebagai gembala. Saudara yang kekasih, dikatakan di dalam ayat ini Tuhan itu mengembalakan. Untuk anak-anak domba, anak-anak domba di pangkuannya. Jadi anak domba tersebut belum kuat fisiknya, mungkin juga nalar anak domba itu kalau dia ada di pangkuan gembala, maka dia merasa senang dan merasa aman. Demikian pula saudara-saudara, anak kecil yang ada di pangkuan ibunya atau bapaknya itu benar-benar akan merasakan kasih sayang dari bapak dan ibu, dan dia merasa aman ada di pangkuan bapak dan ibu. Sehingga kalau dia suruh turun dari pangkuan seperti nggak mau, baru ibunya atau bapaknya berkata, saya akan cuci pakaian dulu, baru dia mau turun dari pangkuan. Jadi benar-benar anak kecil yang ada di pangkuan bapak dan ibunya sungguh-sungguh merasakan kasih sayang. Demikian pula berada di dalam keadaan aman di pangkuan tersebut. Apa Bapak, Ibu, dan Saudara waktu kecil tidak merasakan itu? Saya berpikir pernah merasakan. Ibu saya di rumah itu sibuk sekali, sehingga jarang saya bersama-sama dengan ibu. Pada saat saya di pangkuan ibu, saya merasa sungguh senang. Saya merasa kalau saya dikasih, disayangi oleh ibu saya, dan saya merasa aman. Kalau ada anak lain mau ajak pergi main itu, lalu berkata, nggak usah. Tapi akhirnya juga saya turun dari pangkuan setelah ibu berkata, saya akan masak.
Jadi ini merupakan satu perbuatan kasih yang luar biasa bagi seorang ibu atau bapak kepada anaknya. Juga bagi Allah kepada orang-orang yang percaya. Lalu dikatakan pula di sini induk domba dituntunnya dengan hati. Jadi tidak hanya dituntun begitu saja, ada lubang, terserah kakinya masuk lubang atau tidak, dituntun begitu saja, enggak. Di depan ada batu-batu tajam, lalu dituntun begitu saja, biarlah kakinya kena batu-batu tajam, tidak. Di depannya ada rumput-rumput yang beracun, lalu biarlah dia lewat di situ dan makan rumput-rumput yang beracun tersebut, tidak. Dituntun dengan hati-hati. Dituntun dengan hati-hati. Kalau memang di depannya ada lubang yang dalam, apabila kakinya masuk, maka kaki itu akan patah. Dia tuntun hati-hati supaya kakinya tidak masuk dalam lubang yang dalam tersebut. Kalau memang di depannya ada rumput yang beracun, dia coba tuntun agar melewati rumput yang beracun tersebut, sehingga dia tidak makan dan tidak mati dengan racun. Saudara yang kekasih, itu gembala yang dilakukan gembala terhadap domba. Jadi sungguh domba itu, gembala itu memelihara dombanya, melindungi dombanya, dan bertanggung jawab hidup domba. Tuhan adalah gembala kita, sebab kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Di dalam hidup kita digembalakan oleh Tuhan. Pertanyaannya, berapa jauh kita merasa digembalakan oleh Tuhan sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia? Apakah kita merasakan digembalakan oleh Tuhan pada saat-saat hati kita